Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil mughni ay yastaghniya billahi rabba wa bihi razika wa mun'ima wa bihi mu'ina wa syafiya. Orang yang beriman percaya dengan nama Allah Al-Mughni, yang maha mengayakan. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Mughni itu tindak tanduknya, perilakunya, akhlaknya adalah pertama ayyastaghniya billahi rabba, bahwa dia merasa kaya dengan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhannya. Dia merasa kaya karena bertuhan Allah. Nah, itu. Dia merasa kaya bertuhan Allah Al-Mughni yang maha mengayakan. Wa bihi razikan wa mun'ima, dan dia merasa kaya dengan Allah yang memberikan rezeki dan yang memberikan nikmat. Wa bihi mu'ina wa syafiya, dan dia merasa kaya dengan Allah yang menolonginya dan menyembuhkan dia. Nah, ini akhlaknya, perilakunya orang-orang yang beriman kepada nama Allah Al-Mughni yang maha mengayakan. Nah, maksudnya macam apa? Dia merasa kaya dengan Allah sebagai Tuhannya. Para ulama menafsirkan yang demikian itu, wa dzalika bi ayyuti Allah haqqa ta'atih, bahwa dia taat kepada Allah sebenar-benar taat. Artinya apa? Menempatkan taat kepada Allah di atas taat segala sesuatu. Kenapa? Karena dia merasa kaya dengan Allah sebagai Tuhannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, perkara taat ini adalah kita seorang anak. Seorang anak ini diwajibkan taat kepada kedua orang tuanya. Wajib taat kepada kedua orang tuanya. Tapi apabila perintah orang tua atau arahan yang diberikan orang tua kepada kita tidak sesuai dengan hukum Allah, tidak boleh kita taat kepada orang tua. Nah, ini ngarannya apa? Menempatkan taat kepada Allah di atas segala-galanya. Biar disarikir kuitan, biar diusir kuitan. Kenapa? Karena aku menantang sidin, karena sidin mengarahkan aku kepada yang kada baik, aku pada mau. Aku sudah cukup terkaya dengan Allah sebagai Tuhanku. Nah, ini perilaku para sahabat Rasulullah SAW dahulu kala, yang anaknya masuk Islam, orang tuanya belum masuk Islam. Nah, mereka diusir oleh orang tuanya, mereka disiksa oleh orang tuanya, tapi sedikit pun tidak ada merubah keimanan mereka. Kenapa? Sebabnya karena mereka tidak perlu kepada orang tuanya. Mereka sudah merasa kaya dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Ayyastaghniya bi rabbihi, ayyastaghniya billah rabbah. Jadi taat kepada orang tua dituntut, itu kewajiban, selama tidak menyimpang daripada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita mempunyai kemampuan untuk naik haji, kita minta izin kepada orang tua jangan naik haji, boleh dilanggar. Kenapa? Sebabnya karena ini sudah kewajiban. Haji itu fardu ain hukumnya kalau kita punya kemampuan. Nah, kita menuntut ilmu agama, Bapak ada lawan kuitan menangati, kada perlu dihiraukan larangan orang tua. Menuntut agama adalah, menuntut ilmu agama satu kewajiban bagi kita, walaupun bertentangan dengan kehendak kedua orang tua.
Nah lain fardu kifayah itu masih kuitan diutamakan. Misal kita berjihad fisabilillah, nah itu mesti izin daripada walidain, kedua orang tua, karena itu fardu kifayah. Kemudian lagi ta'atuz zauj, perempuan dituntut taat kepada lakinya, taat kepada suaminya. Selama apa? Selama laki ini, suami ini kadang mengarahkan atau kadang memerintahkan kepada istrinya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau si laki-laki ini menyuruh istrinya untuk maksiat kepada Allah, si perempuan ini jangan taat kepada laki seperti itu. Walaupun akhirnya dicerai oleh suaminya, karena jadi masalah. Kenapa? Karena dia kada takut, karena dia punya Allah Tuhan, karena dia sudah kaya dengan Allah sebagai Tuhannya. Nah itu maksudnya. Bawahan ini wajib taat kepada atasannya. Rakyat wajib taat kepada pemimpinnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Tapi kita wajib taat kepada atasan kita, wajib taat kepada pemerintah kita, selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau atasan kita ini mengarahkan kita kepada maksiat, atasan kita ini memerintahkan kita melakukan maksiat, kita wajib jangan taat kepada atasan itu. Walaupun kita diberhentikannya, kita kada khawatir. Kenapa sebabnya? Karena kita sudah merasa kaya dengan Allah sebagai Tuhan kita. Ada aja Allah yang maha kaya, yang maha mengayakan. Nah itu maksudnya daripada ayyastaghniya billahi rabban. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi wa ayyastaghniya bihi raziqa, bahwa dia merasa kaya dengan Allah yang memberikan rezeki. Ini menimbulkan satu sifat, menimbulkan satu akhlak kepada kita, la yastarziqu illa ilallah. Dia tidak minta rezeki kecuali kepada Allah, karena Allah yang maha mengayakan. Yang bisa mengayakan itu hanya Allah. Jadi dia minta rezeki hanya kepada Allah. Ini bukan bertentangan dengan kita berusaha, tidak bertentangan dengan kita bertani, tidak bertentangan dengan kita berdagang. Yang dimaksud di sini adalah bahwa hati kita ini tidak meminta rezeki selain daripada Allah. Selain daripada Allah, kita tidak ada minta rezeki kepada mereka itu. Nah ini maksudnya merasa kaya dengan Allah sebagai yang memberi rezeki kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, jangan diartikan bahwa kita berusaha lawan Tuhan hanya minta rezeki. Bukan demikian. Berusaha disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menjelaskan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya apa? Bila mana sudah tuntung sembahyang, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari anugerah Allah. Usaha artinya, dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya kalian sukses, beruntung. Nah ini memberikan pelajaran kepada kita untuk berusaha. Allah melarang kita berusaha selama sesuai dengan yang diaturnya. Faiza qudiyatis shalah, bila tuntung sembahyang, disuruh kita berusaha. Dalam berusaha disuruh ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya tuflihun, sukses. Nah jadi aturan orang berusaha itu turun daripada rumah, hendaknya sembahyang dahulu, turun pada rumah berdoa dahulu, Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiba yu'inuni ala ibadatika wa ta'atik. Ya Allah, berilah aku rezeki yang halal, yang luas, yang membantu aku untuk taat dan ibadah kepada Engkau. Nah, hanya turun mencari rezeki. Dalam mencari rezeki jangan lupa kepada Allah. Karena sudah asik mencari rezeki, kada tahu sembahyang lagi, kada tahu halal haram lagi. Makanya biar Tuhan wadzkurullaha katsiran, ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah,
la'allakum tuflihun, niscaya kalian menjadi orang yang beruntung. Kemudian wabihi mu'ina, dia merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong dia. Dia sudah merasa kaya dengan pertolongan Allah. Maksud ini apa? Bukan kita kadang dilarang minta tolong kepada orang, bukan itu. Tolong menolong disuruh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu disuruh tolong menolong. Cuma dalam tolong menolong ini kita punya etikat hati, yang menolong kita itu hanya satu, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada dilarang minta tolong kepada A, si B selama dalam yang benar, dan minta tolong kepada orang yang benar pula. Jangan minta tolong lawan dukun. Nah ini nang kada benar. Orang yang minta tolong lawan dukun itu orang yang kada merasa dengan Allah sebagai penolongnya. Orang yang minta tolong kepada dukun, orang yang kada merasa kaya dengan Allah sebagai penolongnya. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Minta tolong kepada orang yang dibolehkan oleh Allah. Jangan minta tolong kepada orang yang dilarang oleh Allah. Allah kada menolong, kada melarang kita minta tolong, asal dengan sebenarnya. Jangan minta tolong lawan dukun. Ujar Nabi kita, siapa mendatangi kepada arrafan. Arrafan ini orang yang bisa menangguh sesuatu yang telah lalu. Datang kita kepada arrafan, lalu kita bertanya sesuatu lawan inya, 40 malam sembahyang kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita minta tolong kepada orang yang salah. Kita kadang merasa kaya bahwa Allah menolong kita. Arrafan itu orang yang bisa menangguh yang telah lalu. Misalnya kita ada tabulirit barang, tabulirit harta, kita datangi dukun, aku tabulirit tadi, nah kira-kira di mana anaknya itu. Nah kita menakut-nakan itu lawan si arrafan tadi, membahayakan kita. Atau kita kehilangan harta benda, kita datangi arraf, kita datangi si dukun ini, tadi kehilangan benda, siapa yuk kira-kira ma'anu. Nah si dukun tuh kada jauh pula ikam juga. Akhirnya apa kayaknya curiga mencurigai, dawa mendakwa, karena ulah si dukun ini. Nah makanya jadi man ata arrafan fasa'alahu an syai' la tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Allah akan menerima sembahyangnya selama 40 hari, 40 malam. Anda mengatakan pintu tobat ditutup selama 40 hari, 40 malam. Jangan macam itu. Jadi kalau kita kehilangan, jangan datang kepada dukun. Minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah agar barang yang hilang itu dikembalikan, amunnya baik, amunnya kada baik digantikan lawan yang lebih baik daripada itu. Itu cukup sudah. Agar kita kehilangan, kita kena musibah, kada usah datang ke situ kamari memanjangi masalah. Kita lawan Allah Ta'ala berdoa atau minta doakan kepada orang soleh agar yang hilang itu amunnya baik kembalikan, amunnya kada baik gantikan yang baik pada itu.